Shalom from Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Februari, minggu ke-7 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan tentang kasih, dan pembahasannya terbatas pada 3 topik, yaitu topik ke-18, kasih, dasar dari segalanya. Topik ke-19, tidak ada ketakutan dalam kasih. Kedua video sudah tersedia pada YouTube akun Berti Wauruntu. Silakan saksikan. Topik ke-20, kasih dalam tindakan dan kebenaran. Kita masuk ke dalam topik ke-20, kasih dalam tindakan dan kebenaran. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Yohanes. 1 Yohanes pasal ke-3 ayat ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Sebagai kelanjutan pada ayat sebelumnya yang mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutupi pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Yohanes pasal 3 ayat 17. Rasul Yohanes merangkum perlunya orang Kristen bertindak berdasarkan kasih, bukan hanya memikirkannya saja. Penting untuk mengkomunikasikan kasih melalui kata-kata kita, tapi kita juga harus melakukannya melalui tindakan kita. Yesus memberikan peringatan serupa kepada orang-orang Farisi dalam Matius pasal 15 ayat 4 sampai 9. Sama seperti iman yang benar-benar menyelamatkan akan menghasilkan perbuatan yang baik. Perhatikan pula Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 19. Mengasihi orang lain yang benar-benar akan menghasilkan tindakan yang penuh kasih. Ayat ini sekali lagi menggunakan akar kata Yunani, yaitu kasih agape, yang berarti kasih tanpa pamrih dan pengorbanan. Karakter saleh yang mencerminkan keserupaan
dengan Kristus adalah karakter yang mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kita. Kasih secara unik diberikan kepada anak-anak Allah dari roh kebenaran, dan kasih yang berdiam di dalam roh kebenaran, dan kasih itu mendiami Anda dan saya. Mengasihi dalam perkataan dikontraskan dengan mengasihi dalam perbuatan. Dan mengasihi dengan lidah dikontraskan dengan mengasihi dalam roh dan kebenaran. Mengasihi dalam perbuatan dan dalam kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, dan tidak dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan lain sebagainya. Karena itu adalah kasih supranatural yang datang langsung dari Tuhan sendiri, dan hanya dapat diwujudkan dalam kehidupan dari umat percaya yang telah dilahirkan kembali dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk umat manusia dan juga untuk musuh-musuhnya. Dia mengorbankan hidupnya untuk kita, maka kita pun diperintahkannya untuk melakukan hal yang sama bagi orang lain. Kita pun diarahkan untuk menyerahkan hidup kita dalam kasih dan tindakan nyata sesuai dengan kebenarannya yang sudah dilakukannya bagi sesama manusia. Adalah relatif mudah untuk mencintai atau mengasihi dalam arti kata dan lidah. Cukup sederhana untuk mengatakan, aku mencintaimu, aku mengasihimu kepada orang lain. Tetapi ujian muncul saat kasih sejati yang diungkapkan dalam perbuatan, apalagi berlandaskan di dalam kebenaran firman-Nya. Itu adalah kematian terhadap diri sendiri, dan benar kita hidup bagi Kristus yang dimanifestasikan dalam pekerjaan kebenaran untuk kepentingan orang lain dan untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Hal tersebut adalah untuk kepentingan diri kita sendiri dan membiarkan keindahan dan kasih Tuhan Yesus terlihat di dalam kita, sehingga bisa mengalir nyata ke orang lain dalam tindakan dan sikap kita. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagian yang pertama, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Entah kebenaran Injil, kebenaran seperti yang ada dalam Yesus, artinya bahwa mereka harus memiliki pengetahuan yang lebih besar tentangnya. Sementara yang lain selalu belajar dan tidak pernah sampai pada pengetahuan tentang kebenaran. Tetapi izinkan roh kebenaran menuntun mereka di dalam semua kebenaran, sehingga menyebabkan mereka bisa bertumbuh dan bertambah dalam terang dan pengetahuan Injil atau Yesus sendiri, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagian kedua, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seakan-akan ini adalah pepatah umum di kalangan akademis yang ingin mempromosikan kebebasan akademik dan kekuatan belajar. Namun maknanya lebih dari makna tersebut. Yesus baru saja menyelesaikan khotbahnya di Bait Suci, di mana dia menggambarkan perbedaan antara dirinya dan para pendengarnya. Dikatakan, kamu berasal dari bawah. Saya, kata Yesus, dari atas. Anda berasal dari dunia ini. Kristus katakan, saya bukan dari dunia ini. Saya katakan bahwa Anda akan mati di dalam dosa-dosa Anda jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Kamu benar-benar akan mati dalam dosamu. Yohanes pasal 8 ayat 23 dan 24. Hasil dari pesan Yesus bahwa ketika ia berbicara banyak orang percaya kepadanya. Ayat 30. Kemudian di ayat 31, Yesus mulai berbicara hanya kepada mereka yang percaya. Sebagai umat percaya, tentunya mengerti proses pemuritan, yaitu proses untuk menjadi serupa dengannya. Namun kondisi tersebut tidak sekedar umat percaya memasuki proses pemuritan, namun harus keluar sebagai murid yang sejati. The true discipleship. Silakan buka khotbah singkat saya pada bulan Oktober 2021 yang memiliki kemerdekaan penuh sebagai hasilnya. Jika demikian, maka kita akan mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat tersebut mengingatkan kembali bahwa sebenarnya
umat percaya memiliki kewargaan negara di surga. Baca kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada sidang di Filipi, pasal 3 ayat 20. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Untuk itu, biarlah kita selalu mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Lebih jelasnya, Rasul Paulus menambahkan pengertian umat percaya tentang kerajaan Allah bukanlah sebagai makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Sebagai kesimpulannya, sesuai dengan Matius 6 ayat 33, semuanya apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan, baik bagi kita selaku umat percaya dan orang-orang yang kita kasihi, sebagai satu kesatuan di dalam keluarga. Dikatakan akan ditambahkan kepadamu apabila kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan berakhirnya trilogi khotbah singkat tentang kasih. Dan sekarang waktunya bagi umat percaya untuk menerima kasih dengan segala kepenuhannya, sebagaimana diuraikan dalam khotbah singkat minggu ketiga bulan Februari, minggu ke-7 tahun 2022. Maju terus dalam Tuhan dan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati kita.